Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai medical students, perkenalkan, nama saya Maulia Sari Hairunisa. Pada video kali ini kita bakal belajar bareng mengenai kelainan hemostasis. Bagi kalian, para pejuang UKM PPD atau ujian kompetensi dokter, keep watching dan semangat ya. Oke, kita langsung masuk aja ke materinya. Hemostasis. Jadi, hemostasis itu adalah mekanisme tubuh kita untuk menghentikan perdarahan yang terjadi. Nah, perdarahan itu sebagian besar karena adanya jejas pada pembuluh darah. Hemostasis ada beberapa tahapan. Nah, yang pertama ada hemostasis primer. Pada hemostasis primer, itu akan terjadi pembentukan platelet plak. Jadi, awalnya ketika terjadi jejas di pembuluh darah seseorang, maka akan terjadi vasokonstriksi dari pembuluh darah tersebut. Kemudian akan terjadi pembentukan dari platelet plak atau trombositnya itu membentuk sebuah plak untuk menghentikan perdarahan tersebut di awal. Next, hemostasis sekunder. Jadi pada hemostasis sekunder akan terjadi pembentukan fibrin clot atau benang-benang fibrin. Nah, platelet plak yang tadi sudah terbentuk pada hemostasis primer akan diperkuat lagi dengan fibrin clotnya supaya bekuan darahnya itu makin kokoh. Kita lanjut lagi ke hemostasis tersier. Setelah bekuan darahnya ini stabil, kemudian perdarahannya itu sudah berhenti, tubuh kita akan mengadakan fibrinolisis, yaitu menghancurkan kembali benang-benang fibrinnya sehingga tidak terjadi aktivitas koagulasi yang berlebihan. Kita lanjut ke pemeriksaan penunjang untuk hemostasis. Pertama ada bleeding time atau BT. Bleeding time ini akan memanjang apabila ada gangguan di hemostasis primernya. Tadi ingat hemostasis primer itu ada masalah di trombositnya. Masalah di trombosit ini banyak ya teman-teman. Bisa yang pertama, masalah di jumlah trombositnya yang kurang atau trombositopenia. Jadi pada pasien-pasien trombositopenia, bleeding time-nya bisa memanjang. Kemudian, kalau misalnya terjadi gangguan adhesi atau penempelan dari trombositnya, jadi jumlah trombositnya itu normal, tapi terjadi gangguan untuk menempelnya, jadi tidak terbentuk plak dari trombosit tersebut. Nah, itu juga bisa membuat bleeding time-nya memanjang. Kemudian ada yang namanya clotting time atau CT ya. Jadi clotting time ini akan memanjang jika terjadi gangguan di hemostasis sekundernya. Ingat tadi di awal hemostasis sekunder itu untuk membentuk fibrin clot. Nah, dalam proses membentuk fibrin clot ini dibutuhkan faktor-faktor koagulasi. Faktor-faktor koagulasi ini ada yang jalur intrinsik dan ada yang jalur ekstrinsik. Kalau misalnya ada gangguan di faktor koagulasi jalur intrinsik, maka APTT akan memanjang. Nah, APTT akan memanjang pada gangguan di faktor intrinsiknya. APTT ini sendiri adalah Activated Partial Thromboplastin Time. Kemudian, kalau misalnya ada gangguan di jalur ekstrinsik, maka akan terjadi pemanjangan dari prothrombin time atau PT-nya. Nah, jalur intrinsik maupun jalur ekstrinsik pada akhirnya mereka akan istilahnya bekerja sama untuk mengubah fibrinogen menjadi fibrin atau benang-benang fibrin. Nah, jadi misalkan ada gangguan di faktor koagulasinya, entah itu faktor intrinsik ataupun ekstrinsik,
maka clotting time akan memanjang. Kemudian, kalau misal clotting time-nya memanjang, kita selidikin lagi nih. Itu faktor intrinsik atau ekstrinsik ya yang bermasalah. Kalau misalnya APTT-nya yang memanjang, berarti faktor intrinsiknya yang bermasalah. Kalau misalnya PT-nya yang memanjang, berarti yang bermasalah adalah faktor ekstrinsiknya. Kita bahas sedikit mengenai gangguan hemostasis primer dulu ya. Nah, tadi di awal hemostasis primer, gangguan ini berarti ada gangguan di plateletnya. Nah, yang paling terkenal itu adalah namanya idiopathic thrombocytopenic purpura atau ITP. Pada ITP ini terjadi trombositopenia ya. Jadi normal trombosit itu kan jumlahnya 150.000 sampai 350.000. Jadi kalau misalnya kurang dari 150.000 itu bisa dikatakan trombositopenia. Nah, apa sih etiologi dari ITP? Jadi bisa karena infeksi, yang paling banyak adalah infeksi virus, kemudian bisa juga karena keganasan, penyakit autoimun, atau bisa drug induce ya, karena obat-obatan. Pada ITP, ini terbentuk antibodi antiplatelet. Antibodi ini akan menghancurkan platelet atau trombosit, sehingga jumlah trombositnya itu pun akan berkurang. Kalau misalnya jumlah trombositnya berkurang, maka ada tendensi untuk terjadinya perdarahan. Jadi secara klinis, perdarahannya itu bisa terjadi purpura yang seluruh tubuh, bisa juga memar dengan trauma minor maupun epistaksis. Nah, khasnya adalah pada gangguan hemostasis primer atau gangguan di plateletnya, perdarahannya itu biasanya terjadinya mukokutan. Jadi di kulit dan di subkutannya seperti itu. Dia bukan internal bleeding. Pada laboratoriumnya bisa kita dapatkan trombositopenia. Kemudian bleeding time-nya memanjang. Tadi ingat ya, kalau misalnya ada masalah di trombositnya, bleeding time akan memanjang, alias dia gangguan di hemostasis yang primer. Kemudian, karena ini masalahnya cuma di jumlah trombositnya aja, sementara faktor koagulasinya itu normal semua, jadi tidak ada masalah di hemostasis sekunder. Sehingga kita dapatkan clotting time normal, PT dan APTT juga normal. Untuk tata laksana pada pasien ITP bisa diberikan kortikosteroid. Oke, thanks for watching. Ini adalah part satunya, lanjut nonton ke part 2-nya ya. Oke, see you next time. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.